Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara dari SMA Negeri 1 Muara Batu. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi di mana kita akan melakukan supervisi akademik tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Muara Batu. Oke, Assalamualaikum Ibu Luciana. Waalaikumsalam Ibu Sri. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Bu. Jadi di sini, Bu, ya, seperti yang sudah saya bilang kemarin, Bu, ya, kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, sebelum melakukan supervisi akademik di kelas, kita akan melakukan kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan pra-observasi, ya. Oke, di sini, Bu, adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita harus duduk berdua di sini di kegiatan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik kepada murid, ya, Bu, ya. Oke, seperti yang telah ditetapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu, ya, pembelajaran itu berpihak kepada anak, membuat anak senang. Oke, Bu, ya, apalagi dengan pelajaran seni budaya, Bu, ya. Oke, Bu, nah di sini, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Luciana selaku guru yang akan saya supervisi nantinya. Yang pertama sekali, Bu, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Baiklah, sangat mantap sekali Bu Sri. Saya sungguh terkesan dengan observasi yang Ibu lakukan hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas, tujuannya itu saya ingin siswa-siswa saya itu memahami dan bisa memeragakan beberapa gerak tari, yaitu tari tradisional daerah. Kemudian juga mereka harus memahami makna, simbol, dan gerak pada tari yang akan mereka tampilkan nanti. Berarti Ibu Luciana pada pembelajaran seni budaya ini lebih fokus dulu kepada gerakan tari tradisional, Bu, ya. Nah, bagaimanapun ceritanya kita harus mengawetkan, harus memperkenalkan sejarah kebudayaan kita terhadap peserta didik kita, ya. Oke, Bu. Kemudian ini, Bu, setelah itu area pengembangan yang akan Ibu capai ataupun akan Ibu kembangkan nantinya pada proses pembelajaran tersebut bagaimana, Bu? Mungkin di bab ini nanti area pengembangan yang akan saya tingkatkan atau lebih saya kembangkan lagi itu di area kinestetik. Kinestetik yaitu keterampilan siswa-siswi saya untuk melakukan gerakan dan menghafalnya secara bersama-sama di kelas. Berarti sesuai dengan apa yang namanya metode pembelajarannya, Bu, ya, kinestetik. Berarti pembelajaran lebih kepada berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, Bu, ya. Benar. Oke, Bu. Nah, dan jadi di sini, Bu, berarti Ibu lebih fokusnya ketika anak sudah bisa menguasai, ya, 1 ataupun 2 kali gerakan yang mendasar pada diri siswa ketika Ibu sudah melakukan proses pembelajaran itu, ya, Bu, ya. Iya, benar. Oke. Kemudian, Bu, nih kita sudah melihat pembelajaran dari Ibu tadi, kemudian metode yang akan Ibu terapkan. Nah, kira-kira kapan, ya, Bu, kita akan melakukan supervisi akademiknya, Bu? Boleh dilaksanakan besok. Kebetulan saya besok itu jam
lapangan di kelas 2 pas 2 jam pagi Bu ya. Oke. Boleh, silakan. Oh, berarti nanti kita akan berjumpa di kelas 2 MIA 2 Bu ya? Iya benar. 2 MIA 2 di jam 1.2. Oke, berarti masih pagi. Berarti anak-anak tuh masih semangat sekali ya. Oke, semangat sekali dalam mempelajari gerakan-gerakan tradisional yang akan Ibu Luciana terapkan nantinya. Oke Bu, nah setelah kita akan melakukan supervisi akademik di kelas, berarti nanti kita akan bertemu lagi tentunya bersama dengan saya juga dan dengan pengajar praktik saya, yaitu di kegiatan pasca observasi Bu Lucy. Oke ya, oke, semoga insya Allah besok diberikan kemudahan dan kesehatan kepada kita semua, kepada peserta didik kita untuk untuk mengikuti proses pembelajarannya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Luciana yang telah memberikan kesempatan dan waktunya ketika kita bisa duduk dalam kegiatan praobservasi ini. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Luciana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah di tempat, gerak. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah menunjuk satu orang di kelas kita sebagai pemandu berdoa. Silakan kepada yang terhormat Farhan, siswa Ibu yang paling mengiyakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Udah? Coba kita cek dulu ya, cek kebersihan kelasnya. Coba lihat samping kirinya, samping kanannya sudah bersih. Sudah. Alhamdulillah, berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Kita mau cek dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Siapa yang nggak hadir hari ini? Akan melanjutkan pembelajaran kita yang hari ini kita mau buat apa? Ayo, ada PR nggak? Ya. PR-nya dengan kelompok kan? Ya. PR-nya ada dua kalau nggak salah Ibu, PR kelompok sama PR individu, PR mandiri. Yang PR kelompok Ibu suruh cari apa? Satu gerakan tarian. Kita lihat coba kan. Sinar ulun
yang lalu siapa yang masih ingat kita belajar apa? Ayo. Belajar tentang makna, simbol, dan nilai estetik tari. Hari ini kita akan membuat sebuah komposisi gerak tari sederhana secara berkelompok besar di kelas. Walaupun ibu sudah bagi kelompoknya, ada berapa kelompok? 6 kelompok. Akan tetapi hari ini ibu mau kelompoknya secara besar semuanya, ya. Kita akan coba buat satu pola gerakan secara bersama-sama. Kekurangannya, kalau mau tulis kelebihannya juga boleh. Tapi ibu mau kalian juga menuliskan kekurangan, ya? Bisa ya? Kita mau baca refleksi atau evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita sekilas saja. Dan refleksi saya lebih senang juga, seru, apalagi nyanyi-nyanyi pakai gitar. Lagunya terlalu sedikit, kedepannya lagunya lebih banyak. Oke, saya sangat senang belajar hari ini. Ini ibu rasa pembelajaran kita juga sudah selesai. Jangan lupa PR-nya minggu depan, ya, masing-masing kelompok. Dan satu lagi catatannya tolong dilengkapi. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ayo silakan Pak baca Al-Fatihah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara dari SMA Negeri 1 Muara Batu, yaitu di Pasca Observasi. Nah, pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Luciana SPDGR selaku guru yang telah saya supervisi akademik, yaitu di Praobservasi. Kemudian ada Ibu Lia Faradisa selaku guru pengajar praktek.
Bismillah. Bapaknya Tidika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara dari SMA Negeri 1 Muara Batu, yaitu di Pasca Observasi. Nah, pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Luciana SPDGR selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak dari pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Lia Faradisa SPD. Baik, assalamualaikum Bu Lia Faradisa, assalamualaikum Bu Luciana. Waalaikumsalam Bu Sri. Oke, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Ibu Luciana. Jadi di sini di percakapan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan kemarinnya, Ibu ya. Nah, dengan tujuan yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, Ibu. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Luciana. Yang pertama nih Bu, bagaimana sih kira-kira perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, Bu? Mengenai perasaan saya sendiri, setelah diobservasi oleh Ibu Sri Wahyuni, saya merasa senang dan puas telah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa. Dan saya harap ini bisa menjadi contoh dan menjadi refleksi juga buat saya sendiri, juga buat Ibu Sri Wahyuni sendiri. Oke, baik, bagus sekali Bu ya tanggapannya. Kemudian sedikit lagi ini Bu, bisa nggak diceritakan kembali area pengembangan yang akan dilakukan di dalam kelas, nah ataupun tahap-tahapan atau juga langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Ya baiklah, untuk area pengembangan sendiri di sini saya mengambil area pengembangan siswa itu tentang pembelajaran praktik gerakan tari tradisional. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan antara lain di kegiatan awal saya mengkondisikan keadaan kelas yang bersih, kemudian melakukan pembiasaan berdoa sebelum belajar. Lalu saya membagikan peserta didik di kelas menjadi beberapa kelompok, dan selanjutnya saya memberikan contoh gerakan melalui hitungan kepada mereka dan mereka melakukannya secara bersama-sama di dalam kelompoknya. Seperti itu Bu Sri. Ya seperti itu. Berarti kalau menurut Ibu Luciana, ini kira-kira ada sih kekurangan ataupun kendala ketika Ibu menghadapi ataupun dalam situasi kegiatan proses pembelajaran di kelas tersebut? Untuk tantangannya sendiri, menghadapi siswa yang beragam kemampuannya di satu kelas, jumlahnya juga banyak, ada 36 peserta di kelas 2 IPAS 2 kemarin. Jadi saya sebenarnya atur strategi itu mengelompokkan peserta laki-laki dan peserta perempuan random di dalam satu kelompok. Misalnya itu ada di kelompok 1 ada siswa perempuannya 4 orang dan ada siswa laki-lakinya 2 orang. Nah, saya buat seperti itu agar siswa laki-lakinya itu lebih bisa dikontrol sama siswa perempuan. Artinya kenapa? Siswa laki-laki ini sifatnya terlalu aktif di kelas. Jadi kalau misalnya saya membuat satu kelompok yang semuanya laki-laki, itu mereka hanya akan bermain-main saja nanti di situ. Nah, begitu Bu Sri. Jadi di sini harus maksudnya heterogen Bu ya. Iya. Jadi harus kita satukan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Jadi kenapa? Karena di situ mungkin ceweknya tuh lebih aktif. Jadi bisa memotivasi dari siswa dari cowok. Ya, kemudian saya lihat kemarin Ibu Luciana ketika dalam proses pembelajaran yang telah Ibu terapkan, jadi Ibu lebih menekankan ataupun lebih fokus kepada kinestetiknya. Iya benar. Bahwasanya kita kan sudah bisa melihat kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasi ini, dia kan terbagi di 3 item ya, dari audiovisual, kinestetik dan auditori. Nah, jadi di situ saya lihat Ibu lebih concern kepada kinestetik. Apa alasan Ibu? Jadi kenapa saya memilih pembelajarannya lebih ke kinestetik,
agar mereka itu lebih paham tentang materi tari tradisional, karena kebanyakan siswa-siswi kita di sini malas untuk mempelajari gerakan-gerakan tari, khususnya tari daerah. Mereka itu lebih suka tari-tari dancer seperti tari-tari Korea seperti itu. Tapi di pembelajaran di kelas saya berharap siswa-siswa ini mampu tahu dulu tentang tari tradisional di daerah kita sendiri. Jangan langsung mereka tahunya yang ke internasional, sedangkan yang tradisionalnya itu mereka lupa. Jadi budaya sendiri itu dilupakan, sedangkan budaya yang masuk dari luar itu mereka malah suka dan mereka ingin mengembangkannya lagi. Bagus sekali berarti respon daripada Ibu Luciana. Tapi sedikit bisa saya sampaikan Ibu, semua siswa kita yang mempunyai ragam macam yang di kelas itu tidak semua mereka sukanya kepada kinestetik Bu ya. Ada juga sebagian siswa kita yang visual mungkin ataupun auditori. Nah, berarti ini saran Bu ya. Saran saya untuk kedepannya Ibu bisa mengklasifikasikan ataupun dalam proses pengamatan lebih dulu ketika kita melihat kemampuan siswa kita di bidang mana, kesukaan mereka di bidang mana, seperti itu Bu Luciana ya. Iya Bu, terima kasih untuk sarannya. Oke Bu, nah berarti itu merupakan rencana ke depan Ibu, yaitu menyesuaikan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan bakat dan minat daripada siswa. Dan semoga saja akan sesuai, kemudian bisa membuat kenyamanan tentunya dalam situasi pembelajaran ke depannya. Mudah-mudahan Bu ya. Amin ya. Dan sehingga juga bisa terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya dibandingkan daripada kemarin Ibu ya. Iya Ibu. Oke, nanti saya tunggu Ibu kelanjutannya ya. Insyaallah. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Lia Faradisa SPD, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan pada proses pasca observasi supervisi akademik. Silakan Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Wayuni. Langsung saja mungkin saya tanggapi. Tadi di awal ya, untuk ini untuk hal positifnya. Hal positifnya sama-sama luar biasa ya. Dari Bu Ayuninya juga dengan pertanyaan terbukanya, dan dari Ibu Luciananya juga dengan jawaban yang jelas menantang ya. Nah, tadi saya melihat di area pengembangan Bu Luciana juga sudah menyebutkan kegiatannya per item itu secara spesifik, dari kegiatan awal sampai akhir itu sudah disebutkan area pengembangannya. Namun mungkin ya ini kan supervisi akademik. Jadi Bu Sri mengobservasi kegiatan pembelajarannya Bu Luciana. Jadi kita fokus di kegiatan pembelajarannya Bu Luciana. Tadi untuk keberhasilan mungkin sudah banyak disebutkan Bu Luciana, namun mungkin untuk kendala ya. Karena kenapa? Fokus kita bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari kendala di mana itu supaya Bu Luciana juga bisa menentukan solusi kedepannya, nanti proses belajar lebih baik lagi ya. Jadi yang saya perhatikan tadi untuk kendala sepertinya belum tersebutkan, karena di saat jadi memang kayaknya tadi udah nanya ya masalah kendala, saya ada tulis kendala, terus saya nanti mencatat jawabannya apa gitu. Ternyata bawaannya ke masalah penempatan siswa yang heterogen ya. Jadi sebenarnya kendala yang Ibu Luciana dapatkan di kegiatan pembelajaran itu nggak tersebutkan ke Ibu ya, karena kita fokusnya memang observasi ngajar. Observasi ngajar itu kan nanti ada yang sudah berhasil prosesnya, ada yang tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasilnya ini tentunya dapat kendala ya. Kendalanya di mana? Apakah di motivasi siswanya, apakah mungkin di gurunya yang tidak bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik gitu ya, ataukah mungkin di sarana dan prasarananya ya. Jadi ada beberapa item bisa kita lihat dari siswa, bisa kita lihat dari proses, bisa kita lihat dari kita sendiri sebagai guru, dan bisa juga kita lihat dari sarana dan prasarananya. Tahu kita nanti spesifik kendalanya di bagian mana, nah Bu Sri otomatis akan menggali solusi kira-kira yang bisa Bu Luciana pikirkan supaya kendala tersebut teratasi ya, untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, itu tujuan berbasis diskusi. Jadi menemukan sebuah masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut dari Ibu Luciana sendiri tanpa bantuan Ibu Sri. Ibu Sri hanya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Itu udah luar biasa, cuman belum dapat kendala dan solusinya. Mungkin kedepannya nanti
bisa Pastinya ada kendala ya. lebih sering ya supervisi akademik. Sebenarnya supervisi akademik ini walaupun dari rekan sejawat itu ibaratnya kita tidak menjadi kesalahan, tapi lebih yuk kita bincang-bincang, yuk kita bincang ya. Kira-kira kemarin itu ngajarnya ini gimana? Oh ya saya udah ngajar ini, ya berhasil loh ini. Tapi saya punya kendala di sini gitu. Oh kira-kira kendalanya seperti apa? Bagus. Oh saya begini, jadi terbuka aja, santai aja seperti biasa multiform. Ya. Supervisi akademik itu juga nggak hanya mesti dilakukan oleh kepala sekolah. Sering-sering aja kita ngajak kawan, ini kan sebagai refleksi pembelajaran. Ya. Jadi mungkin itu aja dari saya, Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Lia atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baiklah, akhirnya serangkaian acara proses pasca observasi kita sudah selesai, yaitu dengan diawali pra-observasi, yaitu supervisi akademik. Dan pasca observasi juga sesuai dengan jalur proses pembelajaran yang telah Ibu Luciana lakukan ketika saya masuk kelas, yaitu di supervisi akademik. Terima kasih Bu Luciana. Terima kasih Bu Lia Faradisa atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang bisa membuat siswa kita menyenangkan dan membuat murid kita bahagia dengan segala macam bentuk pembelajaran yang kita sajikan. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.